indikatif untuk dilakukan tensi. Selama ini kalau misalnya anak-anak juga tensinya juga nggak tinggi, mereka udah bingung mau disuntik masih ditensi lagi, biasanya nanti kita lihat situasi dan kondisi untuk tensi. Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini diusahakan memang sudah diisi oleh orang tua. Kenapa? Sebetulnya kalau tadi kami koordinasi misalnya dengan SD Trogosari Wetan 01, orang tua tetap akan menunggu di luar. Jadi tidak masuk, kecuali ada kondisi-kondisi khusus, anaknya memang sakit, atau ada di pertanyaan, dari 9 pertanyaan ini, ada yang jawabannya ya, maka orang tua mendampingi. Namun apabila memang sudah tidak semua, artinya dia juga memang lolos untuk vaksinasi, cukup ada guru di ruang screening dan vaksinasi itu. Karena kita untuk mengurangi kerumunan, karena kalau semua orang tua mendampingi, anak biasanya lebih jadi apa ya, manja ya. Jadi nanti malah waktu mau vaksin lebih manja lah, ya gitu. Jadi kalau pengalaman di vaksin MR, DT, TD itu kan cukup guru yang mendampingi. Untuk yang lanjut screening, hasil vaksinasi, dan lain-lain, ini yang mengisi adalah petugas. Jadi yang diisi orang tua adalah verifikasi data identitas, lalu 9 pertanyaan di meja 1. Ya, jadi untuk ini begitu penjelasannya. Ini nama sekolah jangan lupa diisi. Lalu untuk strategi pelaksanaan vaksinasi, ini sosialisasi, pencatatan dan pelaporan ini sudah dilakukan kemarin. Nah, ini peserta di sini ditulis 6 sampai 11 tahun. Jadi sebetulnya yang penting lebih dari 6 tahun. Bila mana memang ada anak yang lebih dari 11 tahun, jadi kemarin memang belum vaksin, yang 12 itu belum vaksin, bisa ikut di vaksinasi ini. Bahkan kalau misalnya ada gurunya, orang tuanya yang belum juga, terus mau ikut, monggo. Tapi nanti mungkin penempatannya atau urutannya nanti bisa diatur oleh sekolah. Misalnya murid orang tuanya ada yang bilang, saya juga belum vaksin, mau vaksin di sini boleh apa enggak? Boleh. Jadi kami juga memfasilitasi untuk selain umur 6 sampai 11 ini. Namun bila ada yang bukan vaksin 1 atau dia vaksin 2, harus dipastikan memang vaksin satunya adalah Sinovac dan sudah 28 hari. Jadi misalnya kemarin untuk yang berusia lebih dari 12 tahun itu sudah ada yang ke puskesmas. Itu vaksin 1. Untuk vaksin 2 misalnya sekalian di sekolahan ada, terus mau vaksin 2 di sekolahan, harus dipastikan bahwa memang sudah 28 hari atau lebih gitu. Jadi nanti untuk administrasinya karena akan beda nanti. Lalu tempat ini di sekolah sesuai dengan jadwal. Lalu jadwal pelaksanaan dimulai besok 21 Desember yaitu di Trogosari Wetan 01. Waktu di sini ditulis jam 7 sampai selesai, tapi ini kami menyesuaikan. Misalnya di Trogosari Wetan 01 memang diundang setengah 8. Nah, sebelumnya kami tetap datang jam 7, namun untuk briefing, jadi pembagian nanti biar enggak bingung untuk pembagiannya. Nah, kami harapkan bila pelaksanaan besok di Trogosari Wetan 01, maka yang hari sesudahnya, yaitu Trogosari Wetan 02, ada perwakilan guru yang bisa hadir ke Wetan 01, sehingga nanti pulang sudah jelas untuk penataan ruangan. Begitu juga ketika nanti Trogosari Wetan 02 melaksanakan, berarti yang SD sesudahnya yang hari Kamis bisa datang ke Wetan 02. Atau kalau besok mau datang ke Wetan 01, ya monggo sekalian lihat. Jadi nanti persiapannya lebih lama, monggo. Oke. Lalu vaksin yang dipakai ini untuk sementara saat ini yang semuanya menggunakan Sinovac. Dosisnya sama dengan dewasa 0,5 ml dan diberikan 2 kali dengan interval 28 hari.
Petugas yang melakukan, di sini ditulis petugas kesehatan, guru dan tenaga pendidik, dan gercep. Untuk gercep ini kami belum bisa menghubungi untuk gercep pedulungan. Jadi sementara petugas kesehatan dan dari sekolah masing-masing. Nah, tempat vaksin ini nanti ada ruang pendaftaran. Ruang pendaftaran ini fungsinya adalah untuk mencocokkan data, memastikan bahwa formulir screening itu sudah diisi. Lalu ada KK. Jadi formulir screening dan KK di staples jadi satu. Untuk pelaksanaannya tadi di Telogosari Wetan 01 kami mereka memang jadi anak akan datang 7:30 masuk ke ruang kelas masing-masing. Di situ wali kelas masing-masing yang mengecek. Memang sudah ada KK, sudah ada formulir, di staples dijadikan satu. Kalau untuk formulir mengizinkan atau menolak, itu boleh disimpan oleh guru. Formulir mengizinkan itu bukan kami yang membuat, setahu kami kemarin dari Dinas Pendidikan yang menge-share malah. Kami dari DKK tidak ada share-sharean untuk untuk pernyataan mengizinkan. Nah, jadi kemarin ada yang sepertinya heboh dengan poin 4 rasanya bahwa orang tua intinya mengizinkan dan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka bukan tanggung jawab panitia maupun bla bla bla. Sebetulnya itu tidak tepat seperti itu. Maksudnya bila mana memang ada kejadian pasca imunisasi, tentunya makanya ada ruang observasi nantinya itu akan kita petugas kesehatan kan masih di situ, jadi tetap kita tangani. Dan bila ada memang kejadiannya sesudah di rumah, nanti di kartu manual yang dibagikan itu akan ada nomor telepon dari puskesmas, seperti itu. Jadi bisa menghubungi. Ini di ruang pendaftaran. Jadi kalau ruang pendaftaran kami sarankan untuk di kelas masing-masing. Di situ tugasnya adalah cek suhu dan menuliskannya di formulir yang form screening, lalu mengecek antara kakak dan isian yang ada di formulir screening tadi. Jadi dijadikan satu saja. Lalu dari ruang pendaftaran bergeser ke ruang vaksinasi. Di sini ada meja untuk screening dan ada meja untuk vaksin. Bila meja untuk screening ini 5, 1 nanti dari puskesmas, 4 dari guru. Ya, kalau alat tensimeter dan segala macamnya itu nanti dari kami. Dan itu otomatis. Jadi nanti pagi kita briefing gimana cara pemakaiannya, terus bisa. Dan apakah dilakukan ke semua anak atau enggak, nanti kita meresikon. Tapi di situ tetap harus ada guru yang duduk di meja screening itu dulu. 4 orang. Dari kami 1 orang. Lalu untuk vaksin, kami akan dari puskesmas ada 4 orang, 3 orang menvaksin, 1 orang yang nyedoti vaksinnya itu. Jadi intinya nanti akan ada 3 yang melakukan vaksinasi. Setelah dari meja vaksinasi, juga ruang observasi. Kalau di Telogosari Wetan 01 tadi kebetulan ruangannya besar, ruang observasinya langsung di setengah kelasnya itu. Jadi tadi 2 kelas, kayaknya sekatnya dibuka. Jadi ketika observasi ada guru, tapi juga petugas kesehatan kan bisa langsung mengamati juga di situ. Bila memang ruangannya memang harus sendiri, maka ada guru yang bertugas di sana. Dan ini dijadikan satu dengan ini kata-kata ruang administrasi. Jadi di situ guru menerima formulir yang dibawa anak tadi. Jadi anak kan membawa dari ketika screening, lalu suntik, lalu habis itu ke ruang observasi tadi diserahkan ke gurunya. Nah, guru memberikan bukti vaksin manual.
Cuma ditulis nama anak saja dan kapan vaksin keduanya. Vaksin kedua nanti juga akan dilakukan di sekolah, nggih. Jadi sekolah akan ketempatan 2 kali. Jaraknya 28 hari. Jadi kalau misalnya ini tanggal 28 hari, jadi enggak 21 Desember terus nanti 21 Januari boten nggih. Jadi tetap hari Selasa ya hari Selasa itu 4 minggu. Di situ lalu di ruang observasi dan administrasi ini jadikan satu saja. Yang diperlukan adalah daftar hadir anak. Jadi di situ sekolah sudah menyiapkan daftar hadir. Anak yang memang sudah disuntik diberi tanda di situ. Kalau anaknya nggak bisa tanda tangan, ya otomatis nanti diberi tanda memang dia sudah divaksin. Lalu diterima data screeningnya tadi, dan anak menunggu sesaat untuk observasi. Kalau tidak ada masalah, anak pulang. Gitu. Nah, di sini petugas pendaftaran minimal. Di sini kan pendaftaran minimal 2 cek suhu. Ini kita lakukan di kelas saja. Jadi masing-masing kelas memeriksa suhu dan mengecek KK. Daripada nanti kalau kita jadikan satu antrian, nanti akan terjadi kerumunan pasti. Antrian, lalu desek-desekan atau segala macam. Jadi lebih baik masuk ke ruang kelas masing-masing. Lalu ini tadi ya screening manual, sudah nih 5 petugas, 4 dari guru, 1 dari puskesmas. Terus observasi pengumpul berkas ini yang tadi di ruang observasi dan administrasi. Kalau untuk inputan Piker dan Victory, kami memutuskan bahwa biar puskesmas yang mengerjakan. Jadi nanti inputan, karena kalau inputan ini biasanya kami kalau memang dilakukan di onsite bisa sampai jam 3, jam 4, Bu. Jadi lebih baik kami bawa saja datanya, kami kerjakan di puskesmas. Untuk perlengkapan, ini tadi daftar hadir anak. Daftar hadir anak masing-masing kelas tolong disiapkan rangkap 2. 1 diletakkan di posisi kelas ketika guru wali kelas memeriksa kelengkapan berkas dan cek suhu tadi. Jadi memang anak itu hadir. Lalu 1 nanti dipegang di ruang observasi. Karena kan mungkin tidak semua anak yang hadir di kelas semua disuntik, kan seperti itu. Jadi nanti mungkin di kelas betul hadir semua 28 anak, tapi ternyata ada 3 anak yang tidak memenuhi syarat. Berarti kan yang di ruang observasi nanti, oh ini berarti cuma 25 anak, seperti itu. Tapi dua-duanya harus ada di depan dan nanti di belakang. Ini fungsinya kami juga nanti akan mengecek ketika terakhir betul nggak anak itu memang disuntik atau enggak. Jadi rangkap 2 semua untuk daftar hadir anak. Lalu fotokopi KK ini tadi diperiksa di kelas masing-masing, nggih. Kartu kendali cadangan bila memang orang tua tidak membawa, alat tulis ballpoint, staples ini fotokopi KK dan formulirnya tolong di staples, jadi nanti enggak kocar-kacir. Lalu termogan dan 6 kardus besar. 6 kardus besar ini diletakkan di ruang observasi. Jadi misalnya anak kelas 1, kardusnya itu untuk kardus kelas 1 sampai 6, maksud saya seperti itu. Sehingga ketika nanti kami input data di puskesmas, sudah selesai di print, juga sudah gampang untuk nanti disendirikan, oh ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ketika kami kembalikan ke sekolah juga sudah enak. Oh ini kelas 1 nggak harus noto lagi nih anak kelas berapa, karena kan nggak ada tulisannya di situ kelas berapa untuk nantinya ketika di print bukti sertifikatnya. Jadi ini kami minta 6 kardus bekas Indomie atau apa, yang penting satu-satu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau memang sekolahnya misalnya, Bu, saya kelas AB, saya kelas ABC. Nah, jenengan mau menyiapkan misalnya 18 kelas, mau 18 kardus, ya monggo. Tapi kami cuma minta 6, dalam arti anak kalau kelas 1 nanti saya misalnya ya kelas 1 itu gitu.
Oke, tapi kalau dengan mau menyiapkan lebih banyak dari itu masing-masing. Lalu ini untuk logistik vaksin Sinovac ya, kami juga yang membawa alat tensinya. Ini tim vaksinnya dari Puskesmas dan kemungkinan nanti akan ada bantuan dari Rumah Sakit Pantiwiloso. Namun ini masih koordinasi kami. Untuk tim administrasi dari Puskesmas, Gercep kami belum ada kontaknya. Untuk perlengkapan dan koordinasi sama ini seperti ini. Jadi set kartu vaksin. Nah, kartu vaksin nanti kami yang menyiapkan, tapi kalau form screening itu tadi. Jadi orang tua sudah punya satu-satu, entah dari sekolahan atau mungkin dikirimkan blankonya atau gimana. Kalau yang Telogosari Wetan 01 sepertinya kemarin dibagi bersamaan dengan rapotan. Di sini yang perlu diperhatikan alur kepatuhan prokes, cuci tangan dengan sabun dan cek suhu badan ini mestinya di depan di sekolah tetap ada. Karena kita nggak tahu nanti sepertinya Pak Wali Kota juga akan putar ya sekolah mana nanti yang didatangi. Biasanya tiba-tiba, maksudnya pagi nanti baru dikabari lah, ini biar nggak apa ya bingung nanti. Kan kalau cek suhu sama cuci tangan harusnya kan memang karena sekolah sudah mulai PTM kan memang sudah biasa. Jadi tapi cek suhu ini kalau misalnya memang dari anaknya sudah bawa form, sebetulnya enak cek suhu yang pertama itu langsung ditulis, jadi nggak perlu di kelas. Tapi ini monggo kami serahkan ke sekolah. Misalnya anaknya sudah formnya udah ini, oh cek suhu pas masuk di pintu gerbang itu sudah langsung dilakukan, bisa. Atau kalau misalnya memang enggak, ya berarti nanti di kelas dicek suhunya. Lalu yang pendaftaran ini berarti ini dilakukan di kelas, screening manual ini nanti masuk bareng di antara nanti ada yang bertugas dari Puskesmas dan dari guru tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu vaksinasi, ini tim Puskesmas nanti mungkin dengan Pantiwiloso Citarum, ruang observasi. Kalau di Kemenkesnya memang 30 menit, tapi biasanya kalau 30 menit tentu itu akan membuat antrian yang panjang. Jadi dari dinas cuma 10-15 menit, atau kalau nggak ada keluhan ya bisa pulang bersama orang tua. Lalu untuk administrasi ini tadi, administrasi yang dilakukan di sekolahan nanti cukup menuliskan kartu manual lalu diberikan ke anak yang memang sudah vaksin. Sementara untuk inputan nanti akan dilakukan di Puskesmas. Jadi ini adalah program nasional ya. Jadi kami harap walaupun memang ada pilihan apakah kan ada surat orang tua mengizinkan juga, tapi bila mana nanti memang ada penolakan, kami harapkan surat bermaterai 10.000. Jadi memang itu menolak, tapi kami harap tidak ada yang menolak karena ini untuk kita semua juga. Puskesmas melakukan koordinasi dengan Korsatpen Kecamatan, ini sudah kemarin ya sudah dilakukan di Korsatpen waktu itu. Lalu sekolah guru menyiapkan berkas untuk pendataan berupa NIK dan form screening vaksinasi sudah. Nah, untuk poin sekolah wajib membuat Google Form berkaitan dengan izin orang tua, ini terus terang bukan dari Dinas Kesehatan. Ini distrik yang saya sudah tanya ke Dinas Kesehatan, lalu Google Form-nya bentuknya seperti apa. Tapi dari Dinas Kesehatan nggak ada bikin Google Form. Katanya malah dari Dinas Pendidikan. Apakah di sini ada yang bisa konfirmasi diberikan dalam bentuk apa? Apakah memang sudah dibagi Google Form-nya atau cukup formulir yang ditulis tangan itu? Saya minta mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Halo? Dari belum ada Google Form yang dibagikan, Bun. Oh, ada ya? Berarti sudah dibagi ya, Bung? Belum. Untuk belum. Google manual surat persetujuan kemarin sudah. Oh, sudah. Berarti yang sudah dibagikan yang manual, ya? Tapi belum.
Oke, oke. Untuk Itu di TK deh. Kalau yang SD belum paham saya. kalau untuk Oh. SDK Sang Timur sudah Ibu. Untuk Sudah gimana? dibuatkan untuk SDK Sang Timur. Oh, Sang Timur sudah buat Google Form. Ya, sudah Google Form, cuma kata-katanya hanya setuju atau tidak gitu toh. Tapi kalau yang tidak setuju yang harus membuat kami buatkan Pernyataan semacam tadi. ya surat pernyataan bermaterai 10.000. Oke. Karena ini tulisannya kok ya judulnya sekolah wajib membuat Google Form. Jadi apakah tiap sekolah membuat sendiri atau dari dinas pendidikan, saya kurang paham terus terang. Tapi kalau yang manual, monggo. Kalau memang adanya manual, yang penting nanti yang manual disimpan oleh sekolah. Itu nggih. Lalu ini poin sekolah menginformasikan ke orang tua untuk mengisi mendaftar ke Peduli Lindungi. Nah ini kebetulan kemarin ada guru yang menanyakan ke saya, mencoba masuk ke webnya Peduli Lindungi lalu diinput. Ketika menginput terakhir udah mau submit, ternyata ada tulisan yang bisa mendaftar adalah yang 12 tahun ke atas gitu. Saya mencoba sendiri karena kebetulan anak saya juga umur 9, jadi saya masukkan memang seperti itu. Jadi sudah NIK masuk, semua masuk, mau simpan ternyata kata-katanya seperti itu. Jadi yang bisa mendaftar adalah yang 12 tahun ke atas. Ternyata harusnya mengisi adalah dari aplikasi yang Peduli Lindungi. Jadi kan jenengan kan semua mestinya sudah download Peduli Lindungi di handphone masing-masing. Nah, kalau masuknya dari situ bisa Bu, Pak. Jadi saya sudah mendaftarkan anak saya memang lewat aplikasi Peduli Lindungi saya. Lalu memasukkan nanti ada pilihannya memang untuk mendapatkan vaksinasi daftar. Di situ nanti memasukkan NIK, nama lengkap anak, lalu diikuti. Ada memasukkan alamat, alamat terutama. Lalu setelah submit itu nanti akan keluar tiketnya, gitu. Jadi masuknya lewat aplikasi Peduli Lindungi, jangan lewat Chrome atau yang semacam itu. Pakai di handphone masing-masing. Bila memang nanti nomor telepon yang dimasukkan bisa langsung nomor telepon orang tua itu, bisa nomor telepon lain. Jadi cuman pinjam aplikasinya, gitu. Kalau ini dengan mendaftar ini nanti akan memudahkan. Jadi NIK kan pasti sudah masuk, semua sudah masuk sehingga akan kesalahan input akan lebih minimal kalau yang mengisi masing-masing. Sekolah menyiapkan tenaga guru dan tenaga didik untuk membantu pelaksanaan vaksinasi, inputting data piker dan Victory. Ini untuk inputting data piker dan Victory rencana kami biar puskesmas yang melakukan. Sekolah menyiapkan tenaga untuk mengatur alur vaksinasi dan mengawasi proses vaksinasi. Nah, ini jelas dari sekolah karena dari puskesmas nanti hanya akan hadir 5 orang. Untuk jadwal, Bapak Ibu, ini yang sudah di-share oleh mungkin oleh Bu Yuniar atau Bu Indah. Aku lewat HP iso, Bos, iso. Bisa nggak, Pak? Oke, nanti mungkin dicoba, mungkin kalau putranya memang ada atau dimasukkan mendaftar dulu, nanti bisa di-sharekan ke yang lain. Untuk pelaksanaan jadwal, ini sesuai jadwal yang sudah kami share kemarin, ini kan seperti ini. Namun, untuk Pedurungan Tengah 0102, ini yang harusnya Lamper Tengah, dilakukan puskesmas Lamper Tengah dikembalikan ke kami. Dan sepertinya karena ada tenaga bantuan dari rumah sakit, mungkin ini nanti akan dikembalikan ke Telogosari Wetan semua. Cuman ini masih belum jelas. Untuk pelaksanaan yang jelas untuk hari besok sampai hari Jumat sesuai jadwal. Untuk sesudahnya, kami usahakan tetap sesuai jadwal ini, tapi yang tanggal 10 ini yang kami masih harus koordinasi ulang karena kok dibilang puskesmas mengembalikan ke Telogosari Wetan karena ada bantuan dari Panti Wiloso. Ini nanti kami koordinasikan dulu dengan Dinas Kesehatan untuk yang
terjadwal di tanggal 10 Januari. Untuk yang 21 Desember sampai 7 Januari ini tetap sementara ini. Nah, yang kami ingin pastikan juga nanti adalah untuk TK-TK yang dijadikan satu ini. Pelaksanaannya ini apakah menghendaki di salah satu TK ini atau mau dilaksanakan di puskesmas, nanti mohon TK-TK tersebut membuat grup kecil dengan nanti ada dari pemegang program kami, Bu Indah, nanti untuk memutuskan jadinya di mana. Ini kan masih mulai 31 Desember, jadi mungkin untuk koordinasi masih panjang waktunya. Nah, yang mungkin yang paling dekat adalah ini hari Kamis, ada 2 sekolah, Fatonia 1 dan 2. Ini ada perwakilannya di sini? Fatonia 1, 2. Kalau ada tolong open mic. Fatonia. Tidak ada ini. Apakah akan dilakukan di satu tempat atau dibagi 2 ini? Karena berhubungan dengan petugas kami. Juga yang Cahaya Ilmu dan Tarbiyatus Sibyan ini. Ada nggak kalau yang Cahaya Ilmu? Tarbiyatus? Tidak ada semua ya? Ya Bu, dari Cahaya Ilmu, pripun? Oh ya, Cahaya Ilmu ini kan hari Jumat Pak. Kebetulan jadwalnya bareng dengan MI Tarbiyatus. TK Ini atau mau SD? yang SD Cahaya Ilmu. Oh ya. Di jadwal Jumat hari 24 Jumat. Desember itu Iya. kan bareng dengan Tarbiyatus. Ini mau satu lokasi atau gimana ini? Enggak, Beda Tarbiyatus aja Sibyan Bu, sendiri-sendiri. dua lokasi mawon, biar koordinasinya lebih mudah. Dua lokasi ya? Iya. Oke. Resa Tarbiyatus berarti Sibyan. Tarbiyatus tetap sendiri, Resa ngomong. Sendiri-sendiri. Oke, Oke. berarti sendiri-sendiri. Untuk yang Watonia 1, 2, posisinya sebelahan atau enggak ya? Kalau Watonia 1, 2 saya kurang paham soalnya. Itu posisinya sebelahan Bu, bisa jadi satu mungkin. Bisa jadi satu berarti yang Cahaya Ilmu sama Tarbiyatus yang sendiri-sendiri nggih. Nanti kami kondisikan nanti biar tetap sendiri-sendiri. Nah, Mungkin bisa jadiin satu Bu, soalnya ya. Nah, itu mintanya sendiri-sendiri, Bu. Ya. Nah, untuk yang 10 Januari nanti menyusul nggih, atau mungkin yang setelah tanggal 27 Desember nanti bila ada penjadwalan ulang, terutama untuk yang 10 Januari nanti kami susulkan untuk jadwalnya. Ini sama. Nah, yang berubah adalah TK ini, 1, 2, 3, 6 TK yang harusnya kemarin dijadwal 4 Januari. Jadi TK Islam Darul Masoleh, TK Pertiwi 14, TK Mutiara An-Nafi'i, RA Fatimah, TK Aba 42, dan TK Islam Siti Fatimah. Ini kemarin terjadwal di 4 Januari. Namun di 4 Januari ini kami dikembalikan ini yang Pedurungan Tengah 01 dan 02 ini dikembalikan ke kami dari Puskesmas Lambar Tengah, sehingga nggak bisa kalau misalnya kami nambah lagi lokasinya. Lokasinya nggak ada. Jadi ini akan kami geser di 6 Januari berbarengan dengan ini. Ini total 170, untuk yang grup ini total 117. Kalau bisa di satu tempat atau di puskesmas. Itu. Jadi pilihannya kalau misalnya memang ya Dari TK Aba 42 Bun, kalau sesuai jadwal yang di-share itu kami terdapat dua jadwal, yaitu pada tanggal 31 Desember sama yang satunya di tanggal 4 Januari. 4 Januari ya. Jadi saya sekarang digeser di tanggal 6 Januari. Berarti Ya. kalau yang kemarin itu, kalau yang di tanggal, kan ada tulisan ya Bu, yang abu-abu nanti ketempatan vaksin. Kami kebetulan juga ketempatan vaksin.
Nah, kalau yang di tanggal 6 ini berarti tempat juga berubah, nggih. Ya, enggak, Bu. Tetap kan grupnya sama. Jadi kalau memang ABA 42 kesempatan vaksin di 4 Januari, ya berarti kalau geser 6 Januari ya bisa tetap ABA 42. Oh, gitu. Berarti untuk yang Ya, yang 31 Desember yang enggak usah ini. Ini kan soalnya ini enggak disingkat toh, ini mungkin sama DKK ya kedua. Jadi yang satu enggak disingkat, ini 42, lalu yang satunya ini kan disingkat. Nah, ikut yang 6 Januari aja, Bu. Tuh, berarti kami yang 6 Januari deh, Bu. G. Kami juga sudah nyasar ke wali murid. Berarti nanti ada revisi lagi. Ya, maaf ya Bu, soalnya ini memang karena ini Pedurungan Kidulnya yang Pedurungan Tengah 0102 di 4 Januari juga. Gitu. Berarti untuk tempat nanti kita buat grup yang ini ya Bu, yang Ya. Ya, G. Nanti dibuat grup ini, grup-grup untuk persiapan. Soalnya banyak ini yang ungu terakhir ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 TK jadikan satu. Gitu. Ya, terima kasih Bu. G, sami-sami Bu. Ya, demikian tadi untuk penjadwalan dan Siang, Dok. penjelasan. Mau tanya, Dok. G. Kami Monggo. dari SD Sang Timur itu kan pelaksanaannya dari Puskesmas Lampert Tengah ya penyelenggaranya. Ya. Nah itu koordinasinya sama ya, ya Dok ya. Artinya petugasnya dari Lampert Tengah apa dari Puskesmas Panjenengan? Nah gini Pak, untuk SD makanya tadi untuk SD yang kemarin harusnya dipegang oleh puskesmas lain, ini saya barusan nih sesaat sebelum Zoom ini saya dapat share-sharean lagi, kok ada bantuan dari Panti Loso Citarum. Lalu apakah itu lalu nanti dikembalikan ke Wetan tambah Citarum atau nanti tetap Lampert Tengah? Kami harus koordinasi lagi memang. Karena benar-benar sebelum Zoom ini saya dapatnya pembagian itu gitu. Jadi nanti kemarin kan sepertinya untuk dengan Lampert Tengah sudah Zoom juga nggak Pak nggih? Iya sih sudah, cuma saya kemarin kan kebetulan tidak mengikuti jadinya yang mengikuti guru lain ya. Kalau kemarin pasti masih dengan Lampert Tengah. Nah untuk jadwal tanggalnya saya rasa tetap nggak berubah dulu. 6 Januari. Oh iya, ini Lampert Tengah kalau dikembalikan ke kami 451 ditambah yang TK juga ya. Iya, TK-nya include dengan kami Bu. Artinya jadi satu dengan maksudnya kami. bukan TK, iya TK Sang Timur kan ikut sama SD. Maksud kami ini loh jadwal yang di halaman 2 yang tadi sama ABA 2 ini kan kami geser ke 6 Januari karena kami pikir Sang Timur dikerjakan Lampert sehingga kami mengerjakan TK ini. TK yang grup abu-abu sama grup hijau ini kan kami awalnya gitu karena Sang Timur akan dikerjakan Lampert Tengah. Nah ini kalau misalnya memang semua puskesmas mengembalikan ke Telogosari Wetan, berarti pasti nanti akan ada pergeseran jadwal lagi. Karena tadi baru kami terima linknya bahwa kami dibantu oleh Citarum ini dan padahal Citarum belum koordinasi dengan kami. Mereka membantu berapa orang? Apakah mereka terus jalan sendiri atau gimana kan kami belum paham gitu. Jadi nanti kami kabarin lagi ya Pak Nggih untuk Sang Timur atau sekolah-sekolah yang ini memang dijadwalkan dengan puskesmas lain nanti kami kabari lebih lanjut. Gitu Pak. Karena masalahnya juga sudah kami umumkan ke grup orang tua murid, artinya kan juga sudah buat edaran itu. Artinya kalau yang 6 Januari. Ya kami usahakan tetap sesuai jadwal Pak. Kami usahakan tetap sesuai jadwal. Nanti kami koordinasi dulu. Gitu. Ya Dok. Makasih Dok informasinya Dok. Sami-sami. Ada yang lain? Saya Bu mau tanya Bu. Untuk SD Tarsisius tanggal berapa ya Bu? SD Tarsisius. Iya. SD Tarsisius itu kelurahan mana? Pedurungan. Pedurungan mana, Bu? Maaf, itu wilayah Kulon kayaknya. Oh, berarti beda. Tarsisius kelurahan mana? Iya. Wilayah Bu Ani itu, Bu. Oh, iya maaf ya.
Iya. Terima kasih. Bu. Nggih. Nah, ini wetan 01. Monggo. Nggih. Nanti kalau Nggih, monggo wetan 01. Belum ada suara, Mas. Belum ada suara nih wetan 01. Belum. Ini mic padahal sudah enggak di-mute juga nih. Ada yang lain dulu mungkin? Ini wetan 01 belum ada suara. Ibu mau tanya, Bu. Nggih. Untuk TKP APB kemarin masuk di kuning, sekarang kok nggak ada, nggih? TK PAPB. Kemarin Mas. masuk di kuning, Kuning tanggal berapa, Bu? tanggal 5. Kuning tanggal 5. Kuning itu tanggal 7, Ibu. Itu tanggal 7. Oh, nggih, nggih. Kita berarti tanggal 5 sekarang masuknya di kok PAPB nggak ada, nggih? Loh, kok nggak ada ya? PAPB belum. Oh, ada di ini, pink. Pink. Nah, itu Nggih, ya. tanggal nggih, tanggal 18. Tanggal 5. Tanggal 5 ini. Enggak, Tapi pink. pink. Ini jumlahnya 24. 24, nggih. Iya, Nggih, ha. 24 Tanggal 5 masuk. Januari. Tanggal 4. Oh, nggih, 5 Januari. Ya ini. Nggih, atur nuwun, nggih, mohon Nggih. maaf. Nggih. Mbak Intan mungkin mau menjelaskan yang ini tadi, yang untuk alur di wetan 01, mungkin bisa dilihat yang lain. Dok, boleh bertanya? Iya, boleh, monggo. Dari SD Palembang 03, Dok. Ini kan Nggih. kami kebetulan yang tanggal 10. Tadi dokter ngendika kalau yang tanggal 10 nanti menunggu dulu. Berarti untuk sementara kami pending dulu untuk pengumuman jadwalnya ya, Dok? Iya, lebih baik pending dulu, Bu. Oke. Yang tanggal 10 ini tolong dipending dulu ini. Karena memang kami koordinasi lagi. Enggak cuma tanggal 10 ini sebetulnya yang ditangani oleh puskesmas lain ini, yang Lamper ini mana nih? Kemala Bayangkari, Putuya, Sang Timur, kalau bisa dipending dulu sama Muhammadiyah 08. Karena kami Oke, baru siap. dapat share-shareannya barusan gitu. Oh, iya. Oke. Terima kasih. Oke, Ada kemungkinan gitu. digabung nggak ya, Dok? Kalau jumlahnya segitu untuk digabung kok rasanya juga kebanyakan ya, Bu. Cuman kalau Kami 300. pembagian tapi kalau pembagian itu langsung 4 sekolah kami juga kesulitan, makanya nanti kami atur lagi jadwalnya. Karena itu kan 300-an, Palembang Iya. 1, 2, 3, 300 lebih semua. Iya. Kalau digabung Iya. 1000 nanti unyek-unyek. Oh, nggih. Matur nuwun gitu, Dok. Nggih, sami-sami, Bu. Ya, monggo Mbak Intan. Maaf, Dok, mau tanya, Dok. Nggih, monggo. Itu yang jadwal kami itu kan tanggal 6 Januari. Nah, tadi tanggal 6 Januari. Iya, tanggal 6 Januari kok ada yang nempatin di tanggal itu juga. Jadi itu pasti tanggal itu ya yang di TK kami. Nah, kebetulan yang TK 18 itu yang menjadi tempatnya untuk vaksin karena jumlah siswanya yang banyak. Tetap ya, Bun, ya. Gini Bu, ini Kak saya susah jawabnya ini karena memang yang share-sharean yang barusan yang saya bilang tadi sekolah-sekolah yang awalnya akan dibantu puskesmas lain itu akan di reschedule sehingga ini kami susah untuk menjawab untuk yang mulai tanggal berapa ini tadi? Mulai tanggal tanggal 6 kayaknya, Dok, itu, Dok. Tanggal 6 ya. Mulai enggak tanggal 4 sepertinya karena ada yang Pedurungan Tengah 0102 itu juga kami masih harus reschedule lagi. Kan kami pikir yang Pedurungan Tengah 0102 kami lakukan, nanti yang TK kami geser. Tapi ternyata kan
semua dikembalikan ini kemungkinan. Kalau dikembalikan kami harus reschedule untuk jumlahnya juga soalnya. Itu. Yang sudah pasti berarti fix itu yang minggu ini. Jalan pasti. Untuk yang sampai tanggal sebelum tahun baru itu mestinya masih bisa sesuai jadwal. Tapi yang sesudah itu, sesudah tahun baru, nanti kami beri pengumuman lagi aja, nggih? Oh, iya berarti saya nggak berani nge-share dulu di grup ya. Ya, enggak usah dulu, Bu. Ya. Ini kami pastikan dulu karena memang ini saya juga terimanya barusan. Gitu. Oke, sampai 31 Desember masih sesuai jadwal, tapi yang sesudah itu nanti menunggu jadwal berikutnya saja. Gitu. Makasih, Dok. Oke, sami-sami, Bu. Dokter, tapi yang di Sang Timur itu sudah saya share itu, Dok. Tanggal Ya, 6 sudah terlanjur ya tanggal 4 ya, Pak. Ya. Ya, baik. Itu nanti catatan kami bahwa ini sudah terlanjur di-share. Oke. Halo, Dok, izin bertanya. Bagaimana Ye. jika ada orang tua yang ngabari kalau malam hari sebelum vaksin itu badannya panas, izinkan berangkat atau bagaimana? Oh, maksudnya sakit sehari sebelumnya. Ya, Sebetulnya panas, kemarin demam. arahan dari arahan dari DKK itu seharusnya semua tetap disuruh datang. Semua datang, nanti yang men-screening memastikan memang tidak bisa disuntik atau enggak adalah dari puskesmas. Namun kalau dari kami pribadi dari puskesmas, kalau memang anaknya sudah memang sakit jelas tidak fit, kalau buat kami ya sudah cukup menghubungi guru sehingga nanti di catatan akan ada yang di catatan pertama ya, yang di perkelas itu yang di pendaftaran sudah ada catatan bahwa sakit, seperti itu aja. Nah, sudah sakit nanti disuruh masuk sekolah enggak, saya pikir terlalu memaksakan, tapi itu berarti nanti menyusul bisa ke puskesmas untuk pelaksanaannya. Gitu. Kalau sakit gondokan, Gus, ini ada Gondokan yang juga enggak boleh, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, sangat jelas. Oke, sama-sama, Pak. Mohon maaf, Dok, dari Pedurungan Tengah 2. Dari mana? Pedurungan Tengah 2. Pedurungan Tengah 2 Vero, ya. dari tadi Kita juga udah nge-share ke orang tua dan kemarin waktu terima rapat juga udah membagikan kartu kendali itu screening. Gimana ya, Dok? Kalau ini baru ada result di jadwal ulang. Pedurungan Tengah harusnya tanggal 4 ya. 4 loh. Tadi Sang Timur tanggal berapa? Tanggal 6, Dok. Oh, tanggal 6. Oke, ini saya catat Pedurungan Tengah 02 ya. Ya, kita sudah membagikan form screening itu waktu terima rapat kemarin. Ada lagi yang sudah terlanjur nge-share? Terima kasih. Sami-sami, Pak. Instruksi, Dok. Vero, dari tadi dari SDIT Harapan Bunda dan SD Pedurungan Kedul 4 sudah raise hand, mungkin bisa diberi waktu untuk bertanya. Oke, Harapan Bunda, monggo. Ya. 220. Baik,
Saya jawab dulu nggih dari harapan Bunda. Yang di luar 6 sampai 11 mungkin bisa mendaftar dulu ke pihak sekolah. Jadi nanti akan ada alokasi memang untuk yang ikut di situ, gitu Pak. Jadi sebisa mungkin memang jangan onsite, gitu. Jadi misalnya, oh ada 10 orang tua yang mau ikut, ya monggo. Tapi kami diberitahu dulu. Jadi kan nanti vaksin yang kami bawa juga tentunya lebih dari yang seharusnya. Itu nggih. Jadi nanti sekolah berkoordinasi untuk yang hal seperti ini. Lalu 2 untuk jumlahnya 616. Sebaiknya memang dibagi. Jadi kalau tadi yang Telogosari Wetan 01 membaginya memang jam kedatangan pagi 7:30 itu kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3. Mereka masuk ke kelas. Masuk ke kelas, sembari guru mengecek, nanti kelas yang beres duluan langsung vaksin dulu. Gitu. Nah, kelas besar diundang jam 9:30. Gitu. Jadi di hadapan Bunda kelas apa? ABC atau A sampai ABCD ya? ABCD. Nah, mungkin misalnya biar tidak terlalu kerumunan, misalnya kelas 1 2, lalu 3 4 5 6 itu nanti monggo sekolah yang membagi. Tapi ya itu masuk ke kelas dulu aja Pak, biar enggak rame di lapangan seperti itu. Gitu. Sembari mengecek data dari yang dibawa. Tuh. Lalu untuk yang aplikasi Peduli Lindungi ini sebelumnya Pak, jadi saya pun sudah mendaftarkan anak saya untuk dimasukkan, jadi saya sudah ada nomor tiket gitu istilahnya. Gitu. Itu ada lagi Pak? Ampun. Oke. Nah, sebetulnya gitu. Ini yang susah ya, karena untuk anak ini kami juga belum pernah nggih Pak nggih. Maksudnya kalau vaksin DTT, DMR itu kan cuma nyuntik kok. Ya, biasanya kami 300 pun yo 2 jam, 3 jam selesai gitu. Tapi kalau ini dengan pemeriksaan screening dan lain-lain, saya belum bisa menjawab Pak. Besok baru sama Telogosari Wetan 01 ini kan 300 sekian ini, ternyata sampai jam berapa ini yang kami baru tahu kan seperti itu, karena belum pernah untuk yang baru besok gitu loh hari pertama. Jadi untuk menjawab ini saya belum bisa menjawab Pak. Oke, sama-sama. Dari Pedurungan Kidul 04 tadi sudah resen dari tadi. Monggo. Ya, terima kasih Dok. Yang perlu saya sampaikan, memang rencana semula bahwa di Pedurungan Kidul 4 itu kan dilaksanakan vaksin tanggal 10. Ternyata tadi memang sudah ada pemberitahuan bahwa memang diundur sampai kapan. Akan tetapi kami sudah memberikan informasi terkait dengan masalah vaksin ini di-share lewat grup kelas masing-masing, sehingga memang setahu dari orang tua murid itu pelaksanaan tanggal 10 Januari. Dan kami sudah mulai sekarang sudah istilahnya menyiapkan segala sesuatu yang memang dipersiapkan. Mohon maaf karena memang di sekolah kami itu kan pinggiran, sehingga dari jauh sebelumnya kita sudah menyiapkan, karena namanya juga orang banyak itu kan kalau nanti tidak ada itu kan istilahnya susah gak untuk mengkoordinasi. Nah, ini begini Dok, terkait dengan masalah tanggal 10 yang tertunda, ini kira-kira ada jeda waktu kapan kira-kira bisa menyampaikan waktu yang mungkin istilahnya itu tanggal berapa, karena kan tanggal 10 itu kan sudah istilahnya sudah PTM ya, artinya kan anak-anak sudah masuk sekolah, sehingga kami perlu ada persiapan yang lebih detail, karena yang namanya sudah PTM itu kan tentu kan ribet gitu loh istilahnya. Jadi saya mohon nanti dari dokter dari Puskesmas Telogosari memberikan info kalau tanggal 10 istilahnya itu diundur, itu kira-kira ada estimasi kapan kira-kira itu bisa dilaksanakan, sehingga kami juga akan segera mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan itu, karena memang kami sudah memfotokopi, sudah saya edarkan kepada orang tua murid, sehingga setahunya memang tanggal 10 Januari itu, tapi ternyata kok tertunda sampai belum tahu waktunya. Jadi ini mohon untuk bisa disampaikan kepada kami kira-kira waktunya itu kapan, sehingga kami
bisa mempersiapkan hal itu. Sementara mungkin begitu. Dan ini begitu kurang satu, Dok. Jumlah siswa yang dari Pedurungan Kidul 4 itu kan yang tercatat itu kan 200. Tetapi jumlahnya yang ada di Pedurungan Kidul 4 yang belum vaksin itu sejumlah 220 karena yang kelas 6 itu 18. Oh, 220 nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Mengenai kapan kami bisa menjawab, kami usahakan dalam minggu ini kami sudah bisa menge-share jadwal yang terbaru. Karena terutama kami harus yang koordinasi adalah dengan pihak Citarum sama puskesmas lain yang harusnya membantu ini. Apakah memang tetap membantu atau bagaimana, ini nanti kami pastikan dulu. Jadi dalam minggu ini, Pak. Kan ini ya tanggal 10 masih paling lama ya, tapi bisa mundur, bisa maju. Malah kemungkinan maju karena harapannya dari Pak Wali itu tanggal 10 Januari semua anak sudah selesai. Itu. Jadi untuk mundur, mungkin mundurnya juga nggak banyak gitu loh, tapi kalau memang bisa disisipkan di maju ya maju. Cuma kalau lihat dari jumlah anak-anak yang ini yang minggu-minggu sebelumnya kok ya sudah banyak semua. Jadi nanti kami kabari dalam minggu ini ya Pak nggih, untuk yang semua sekolah yang ditulis pelaksanaannya oleh puskesmas lain nanti kami pastikan kembali. Ngoten. Nggih. Itu Pak. Nggih. Lagi Dokter. Oh, Terobosan Rewetan 01. Peduli Lindungi sifatnya wajib. Mohon maaf, bagaimana jika ada HP orang tua yang kurang support? Iya Pak, memang ya kami harapannya orang tua pun support ya. Cuman tentunya bukan berarti kalau tidak dimasukkan terus kami tidak boleh vaksin juga enggak. Cuman di situ sebetulnya untuk pendataan akan mempermudah untuk nanti sertifikat vaksinnya pasti keluar gitu loh Pak. Jadi sebetulnya itu memang bisa, misalnya gurunya mau masukkan ya monggo. Karena bisa sebetulnya gitu. Karena yang penting di handphone itu ada aplikasi Peduli Lindungi, lalu mau menginputkan muridnya itu juga bisa. Gitu. Gitu. Pak Mamat. Ya, Bu. Ini ya. Itu nggih. Ini Bu Desi dari TK mana ini? Sudah resen dari tadi. Oke, monggo. Ya. Dokter maaf mau tanya. Nggih. Itu kan di TK Mutiara itu kan jadwalnya 4 Januari. TK Mutiara. Ya, 4 Januari yang bareng sama Aba itu. Ya, itu ya, terus dirubah tanggal 6 Januari nggih Bu nggih. Nggih. Lah itu kami sudah menyebar surat dan sudah membagi screening itu. Ya, ini ya gimana Bu? Soalnya memang untuk dilaksanakan di 4 Januari sudah nggak bisa untuk kuotanya. Jadi nanti mungkin kalau bisa ya, kalau screeningnya sama itunya kan nggak masalah tanggal berapa. Mungkin cuma revisi tanggal aja kalau seperti itu. Ini kan TK Mutiara 31 anak ya. Oh iya. Terus itu Ibu, saya juga mau tanya, berarti tetap di 6 Januari. Saya buat pemberitahuan ulang atau bagaimana nih? Bu, tunggu dulu sampai akhir minggu ini, nggih. Karena kan kami reschedule itu yang terakhir-terakhir. Karena akibat ini ada puskesmas-puskesmas yang mundur dari membantu kami. Jadi untuk reschedule atau untuk pemberitahuan ke orang tua di ini dulu, tahan dulu. Nanti dalam minggu ini secepatnya kami kabarin untuk schedule ulangnya, untuk jadwal ulangnya. Oh, nggih. Terus juga mau tanya Ibu, itu nanti anak habis suntik dapat obat nggak ya Bu? Obat enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh, karena okay. Sinovac memang jarang yang demam. Bila memang demam baru memang memberi, tapi kami tidak memberikan obat.
Gitu. Oh, nggih, sampun Nggih. Ibu matur nuwun. Oke, ini tanya jawabnya nanti dulu. Ini kita coba ini alur vaksinasi dulu, nggih. Mbak Inten, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru TK dan SD di wilayah Puskesmas Togosari Wetan, izinkan saya di sini menyampaikan sedikit. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Mbak. Ya. Di sini saya mau menyampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Veronica terkait alurnya. Ini saya sampaikan dengan fotonya juga. Jadi nanti mungkin biar ada gambaran, nanti harus nyiapin mejanya seperti apa, atau harus nyiapin apa aja untuk pelaksanaan vaksinasinya. Ini alurnya sama seperti yang tadi di PPT yang disampaikan oleh Dr. Veronica. Yang pertama untuk kepatuhan prokes dan pendaftaran. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Veronica, jadi diusahakan pemeriksaan suhu, cuci tangan, dan pemeriksaan kembali kartu kendali itu dilakukan oleh wali kelas, berarti ya kalau di kelas masing-masing dikoordinasi oleh wali kelas. Jadi nanti kalau misalnya memang ada kakaknya yang nggak kelihatan, biasanya soalnya kendalanya di situ. Fotokopi kakaknya itu nggak jelas untuk nomor NIK-nya. Gitu. Nanti mungkin wali kelasnya bisa sambil mencocokkan juga untuk yang di NIK yang dituliskan di kartu kendali dan yang di kakak itu sudah sama atau belum. Seperti itu, kalau misalnya memang nggak jelas dan masih ada waktu, mungkin bisa diperbaiki lagi, atau mungkin ada fotonya yang lebih jelas bisa diperinkan lagi, seperti itu. Karena itu nanti berpengaruh ke data yang kami input di Puskesmas juga. Lalu, dipastikan juga bahwa yang vaksin itu usia 6 tahun per hari vaksin. Tadi kayaknya di chat sudah ada yang tanya juga ya, untuk usianya 6 tahun di bulan apa. Jadi 6 tahun itu per hari vaksin. Jadi misalnya untuk besok, SD Togosari Wetan 01 mau vaksin tanggal 21, berarti anak yang baru mau usia 6 tahun ini harus sudah ulang tahun sebelum tanggal 21 Desember. Seperti itu. Karena berpengaruh ke inputnya juga. Input datanya nanti untuk ke sertifikatnya. Gitu. Jadi diusahakan memang yang benar-benar vaksin hari itu adalah yang hari itu sudah usia 6 tahun, seperti itu. Lalu, ini untuk screening manualnya, nanti setelah diperiksa, sudah siap semua, satu kelas, bisa nanti didampingi oleh guru, nanti bisa di luar ruang vaksin itu dijejerkan kursi, jadi nanti bergantian masuknya. Karena biasanya di bagian screening manual itu memang agak lama bagian tensinya, apalagi tensinya juga tidak ada banyak ya, mungkin maksimal 4 ya Bu Vero ya, gitu. Jadi diusahakan agar cara kita tidak berkerumun, yaitu kita bikin antrian di luar, tempat menunggu untuk siswa di dalam nanti 4, dan nanti yang screening di dalam itu mejanya, misalnya ada 4 orang, berarti kalau mejanya kecil-kecil yang meja sekolah itu berarti mejanya ada 4, kursinya berhadap-hadapan. Karena nanti yang mengisi screeningnya itu kan nanti gurunya ya. Gurunya nanti di depannya siswanya, nanti dicek lagi sudah benar atau belum, tensinya berapa, bisa dilihat. Ini mungkin Bapak Ibu guru yang bingung untuk pengisian tensi, ini fotonya agak kebalik. Mohon maaf, itu yang bagian atas, yang dekat dengan tulisan Omron itu namanya sistol. Jadi nanti dituliskannya untuk dan yang bagian bawah itu diastolnya. Jadi nanti tensinya untuk anak itu diletakkan di pergelangan tangan. Nanti mungkin bisa disampaikan lagi dengan Ibu kalau misalnya saya salah menyampaikannya. Terus untuk tensinya nanti dituliskan 90/54. 90 itu sistolnya, 54 itu diastolnya. Seperti itu. Ini setelah screening manual, selesai di tensi, pertanyaannya sudah dicek semua. Lalu ini bagian vaksinasi.
Nanti di bagian vaksinasi disuntikkan vaksin Sinovac dosis 0,5 di lengan kiri. Nanti bisa disiapkan untuk meja seperti itu dan kursinya satu. Mungkin harusnya ada satu lagi ya di depan karena kan nanti lengan kiri ya. Jadi nanti kursi sisanya duduk di depan meja menghadap ke luar seperti itu. Nanti ini yang duduk di samping sini itu dari penyuntiknya biasanya kayak gitu. Dan nanti dituliskan juga nomor badge dan lain sebagainya dari penyuntiknya atau dari gurunya ya Bu Vero? Baiknya. Gimana Mbak? Nomor badge. Nomor badge-nya gurunya aja Bu. Nomor badge-nya, kalau badge-nya biasanya sama dari puskesmas sih biasanya. Yang nulis di vaksinasi tetap dari salah satu guru nanti di sini di tempat vaksinasi nanti bisa untuk nulis aja. Oh ya, ya gitu. Nanti mungkin ada salah satu guru yang menuliskan nomor batch. Nomor batch itu kayak nomor seri vaksinnya yang memang harus masuk ke datanya kita juga. Bisa Itu, di vaksinasi, bisa di nanti meja yang observasi. Nah ini meja yang ini. Iya, nanti di sini karena datanya yang menginput dari puskesmas, jadi untuk administrasinya hanya penyerahan berkas saja seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Veronica, dibagi per kelas. Jadi per kelas itu satu kardus satu ditulis juga ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nanti gurunya juga yang menerima akan menuliskan bukti vaksin manual. Jadi yang dituliskan itu nanti nama siswanya, lokasi menerima dan tanggal vaksin keduanya kapan. Setelah itu nanti bisa langsung diserahkan ke siswanya, tapi tetap diminta untuk menunggu dulu, mungkin 10-15 menit. Jika memang tidak ada keluhan, nanti siswanya bisa pulang. Atau kalau misalnya memang tempat observasinya terbatas, seperti ini kan sebenarnya hitungannya terbatas ya. Kalau misalnya 300 kan nggak mungkin semuanya observasi bareng-bareng. Jadi nanti mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit sudah tidak ada keluhan, bisa langsung diminta pulang aja. Itu ini contoh kartu bukti vaksinnya yang manual. Jadi nanti mungkin di bagian nama lengkap bisa diisi, misalnya contohnya lokasi menerimanya di bawah, tanggal vaksin kedua ditulis aja di tengah-tengah. Tanggal vaksin kedua, tanggal sekian. Nanti monggo bisa dihitung sendiri juga nggak apa-apa, tapi mohon tetap dipastikan ke petugas puskesmas yang ada di sana. Vaksin keduanya tanggal berapa. Gitu ya, maksudnya cross check lagi aja gitu. Itu sih Bu Vero, mungkin lebih ke itu untuk pelaksanaannya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan monggo. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak saya akan menanggapi yang dari chat. Untuk kartu vaksin ini nggak usah diisi lengkap ya, maksudnya alamat, tanggal lahir ini saya rasa nama lengkap, puskesmas mana, terus ini aja, tanggal vaksin 2-nya. Gitu. Ini untuk pegangan aja untuk vaksin 2 bahwa anak itu nanti ingat. Kalau yang 21 Desember berarti tanggal 18 Januari itu nanti vaksin 2-nya. Baik, saya tanggapi yang dari chat dulu nggih. Ini yang dari Cahaya Ilmu. Pada dasarnya, apakah kami bisa meminta surat resmi dari Dinas Kesehatan yang menginstruksikan ke sekolah-sekolah yang terdata agar melaksanakan vaksin? Ini memang tidak ada surat resmi, seperti yang tadi sudah di paparan, bahwa program ini adalah program nasional. Ini yang di poin, sebentar, saya share screen lagi bisa ya Mbak Intan? Bisa Bu. Ya ini, program ini berkaitan dengan institusi pendidikan dan kesehatan harus ditanggapi dengan cepat, tidak perlu dihambat dengan menunggu birokrasi surat menyurat. Jadi ini kan program nasional, sudah diumumkan juga bahwa memang vaksinasi 6-11 sudah dibuka. Gitu. Jadi kami memang tidak ada surat dari dinas ke kami pun untuk menyuruh kami melakukan vaksin juga enggak. Memang tidak ada. Gitu. Nah, mana tadi chatnya?
Buka chatnya dari mana nih Mbak Intan? Nah, lalu apakah dilakukan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit? Sebetulnya kalau bisa dilakukan di puskesmas, kami itu malah lebih gampang loh. Tapi ini memang instruksinya dari koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memang menghendaki dilakukan di sekolahan. Gitu. Jadi tetap dilakukan di sekolahan. Sedangkan untuk meminimalisir maksudnya efek dari vaksin dan segala macam itu makanya ada observasi untuk melihat dulu efek sekitar 5-10 menit sesudah vaksin. Gitu. Itu dari Cahaya Ilmu, ada yang mau ditanyakan lagi atau menanggapi? Monggo Cahaya Ilmu. Monggo Ibu Koriza, dari mana? Ya, terima kasih Bu. Oke, monggo. TK Islam Nurul Iman Menjangan Ibu. Itu kami itu ada 2 Ibu, ada dobelan. Jadi ada di tanggal 3 dan ada di tanggal 5. Tanggal 3. Yang satu tidak ada. SD mana? TK mana Bu? TK Islam Nurul Iman Menjangan. Oh, G, 18 ini ya. J ada di tanggal 3 dan di tanggal 5 Ibu. Tanggal 3. Oh iya. Ikut yang tanggal 3 aja, Bu. Malah ini lebih. J, Bu, ya, ikut baik. yang di tanggal 3. Oke. J, baik. Terima kasih, Bu. Ye, sami-sami, Bu. Mau tanya, Bu. Oke, dari SD Tarsisius. Tarsisius, Nanti berarti ada guru yang memasukkan itu ya, Bu, data ke Peker dan Victory itu ya? Kalau dari kami, sementara ini kami untuk pelaksanaan di Wetan 01 besok, semua dilaksanakan puskesmas. Sembari kami nanti evaluasi ulang, mampu nggak dalam 1 hari itu, misalnya kalau besok kan cuma 300 sekian, tapi misalnya di Cahaya Ilmu itu 616. Nah, ini kalau misalnya memang kami perlu bantuan, nanti akan kami koordinasi sebelumnya, Bu. Oh gitu ya. Ini Tarsisius itu kayaknya masuknya di Kulon deh, Bu, bukan di wilayah Bu. kami. Iya. Makasih, Bu ya. Maksudnya mungkin nanti pelaksanaan di Kulon beda, kami nggak tahu. Nanti kalau saya jawabnya nggak perlu, ternyata Kulon nanti memang meminta ada tenaga, nah ini nanti saya salah jawab nanti. Oh ya, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, makasih. Sami-sami, Bu. Bu Kamsiatun tadi? Ya, Bu, misalnya saya dari SD Bedang Kidul 01 yang semula itu dengan Puskesmas Karangdoro, katanya dikembalikan ke Lokotari Wetan. Keturunan Kidul 01. Nah, ini Bu, jadi semua sekolah-sekolah yang tadi sudah saya sampaikan, semua sekolah-sekolah yang harusnya ditangani oleh puskesmas lain, nanti kami koordinasikan ulang, Bu. Oh, berarti jadwalnya ulang ya, Dok? Jadwalnya nanti dalam minggu ini kami share ulang untuk yang tanggal-tanggal belakang. Kalau yang awal ini tetap sesuai gitu. Sampai tanggal 24 Desember kami sesuai jadwal. Nanti untuk yang sesudahnya kami usahakan tetap sesuai jadwal. Tapi bila mana memang semua dikembalikan ke kami, tidak mungkin itu yang di belakang yang 10 Januari segitu banyak, kami nggak mungkin melakukan sendirian. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Dok. Sami-sami, Bu. Monggo, ada lagi. Bu Vero. Dari mana ini? Bu Vero, dengar suara saya? Oh iya. Saya dari Ilmu, Bu. Monggo, Bu. Terkait dengan yang disampaikan. Terkait yang disampaikan tadi. Misal dari kami tidak menghendaki di sekolahan, tetap ingin di puskesmas, apakah dilayani? Misal anak itu datangnya secara personal dengan orang tua. Jadi gini, Bu, setiap hari kami tetap membuka untuk vaksinasi. Cuman kan berarti kan campur dengan yang dewasa. Lalu Cahaya Ilmu itu berapa ya, Bu? Muridnya 244. Nah,
terus terang memang untuk selama pelaksanaan vaksinasi sekolah, maka vaksinasi yang dilakukan di puskesmas hanya jam 11 sampai jam 1. Cuman 2 jam, karena kami harus membagi tenaga untuk yang menginput setelah dari sekolah kan kami harus input lembur juga. Jadi memang cuma jam 11 sampai jam 1. Bila memang tidak menghendaki di sekolah, tapi di puskesmas, berarti kami bisanya menempatkan terutama setelah selesai pelaksanaan kami ke sekolah-sekolahan, Bu. Berarti bulan Januari kemungkinan ya, Bu? Ya, cuman persoalannya juga bahwa Pak Wali Kota menghendaki 10 Januari itu semua selesai. Nah, ini kalau kami harus di dalam, jenengan kan berarti jadwalnya besok Jumat. Iya, betul. Nah, ini maksudnya maunya di puskesmas aja gitu. Besok Jumat karena ini. Kan dari hasil, ya karena di situ kan tidak ada surat penunjukan sekolah, kami harapannya ketika nanti ada efek ke depan, ini kan karena memang instruksi dari Dinas Kesehatan, baiknya memang dari lembaga kesehatannya. Kalau memang pun harus di sekolahan. Gini, mungkin harus diluruskan bahwa vaksinasi ini tidak cuma gawe Dinas Kesehatan, tapi seluruh elemen, termasuk Dinas Pendidikan. Makanya jadwal ini juga bukan dibuat oleh Dinas Kesehatan saja, tapi juga dengan Dinas Pendidikan. Ngoten. Jadi bukan cuma Dinas Kesehatan kalau seperti ini. Gitu. Oke. Nanti ini coba kami koordinasikan kembali segera kami. Itu nggih, Bu. Nggih, Bu. Matur nuwun Bu Vero. Nggih, sami-sami Bu. Ada lagi dari chat, sepertinya tadi sudah terjawab Bedrungan Kidul 01. Oh ini, anak yang kebetulan berhalangan hadir di waktu jadwal vaksin. Nah ini penjadwalan ulangnya tentunya bukan kami ke sekolahan lagi, tapi berarti secara mandiri ke puskesmas, atau misalnya memang mau di sekolah berarti bareng dengan yang vaksin 2. Berarti dia mundurnya tapi lama, 1 bulan. Nanti ketika vaksin 2 di sekolah, dia bisa ikut di situ. Namun berarti vaksin 2-nya dia yang ke puskesmas. Tapi kalau maunya mundur cuma 1-2 hari, monggo ke puskesmas, Senin sampai Kamis jam 11 sampai jam 1, Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1, untuk Sabtunya pagi, jam 7 sampai jam 10. Yang menyusul ya. Gitu. Untuk ini, untuk yang berhalangan. Lalu kartu kendali itu seperti apa ya? Kartu kendali itu maksudnya form screening tadi Bu Yuni Triana. Yang form screening yang dibagikan yang ada identitas anak, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab orang tua, itu maksudnya itu kartu kendali. Lalu ya, pertanyaan dari chat itu untuk yang menanyakan jadwal kami usahakan dalam minggu ini sudah tertata lagi jadwal yang tanggal 10 itu. Kami harus berkoordinasi dengan puskesmas lain soalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, monggo hadapan Bunda, nggih. Nggih, matur nuwun. 661 Pak ya, ini pasti khusus. Jadi kalau kami sementara ini yang akan kami kirim sebetulnya sekitar 5 petugas. Namun ini kan tentu kami akan melihat dari jumlah masing-masing anak ya. Ini yang paling banyak memang
Harapan Bunda 661. Jadi kemungkinan ya mungkin sampai 8 atau 10 orang. Itu satu. Dua, mengenai waktu, kami berangkat dari puskesmas itu jam 7, Pak. Dengan membawa segala macamnya itu, lalu memang iya ada waktu untuk mempersiapkan. Ketika mempersiapkan, guru juga bisa sambil mempersiapkan yang tadi, yang di kelas. Kan ngecek kartu kendali, ngisi suhu, itu kan bisa dilakukan juga, Pak. Jadi mungkin tetap dimulai jam 7, namun puskesmas menangani yang di ruangan vaksin, yang guru monggo untuk yang kartu kendali dan suhu dulu, begitu Pak. Jadi kalau jam vaksinnya ya sesudah beres, kan nanti kan bergilir kan A, B, C, D gitu ya, misalnya 1B yang siap dulu, udah selesai semua, ya monggo 1B dulu nanti menuju yang ke ruang vaksinasi, seperti itu. Jam berapa ya? Ya 7.30 aja. 7.30 itu maksudnya 7.30 anak baru ke sekolah gitu. Setengah 8. 7.30 ya. Ya, ya. Oke. Ini harapan Bunda dipisah ya Pak, nanti ruang untuk putra-putri atau bagaimana? Oh, oke, Pak, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Oh, Bu Dokter, maaf mau tanya untuk tensi anak semua diisi 90 sampai 54. Bukan gitu. Jadi tensi ini sebetulnya memang kan kami harus menensi ya, maksudnya secara alurnya seperti itu. Tapi karena sebetulnya kasus tensi tinggi di anak itu kan juga kami nggak pernah nemu kasusnya. 1, 2, kalau kelamaan di tensi, di meja yang tensi, nanti juga akan mengganggu alur yang lain. Jadi memang kalau misalnya memang tidak ditensi, ya dikosongi saja. Kalau ditensi, baru diisi sesuai dengan nilainya berapa. Tadi 9054 itu contohnya. 90 tuh atas, jadi kan nanti nulisnya tuh 90/54. Itu kalau memang nilainya segitu. Kalau misalnya nilainya 110 per 90 ya ditulisnya 110/90 sesuai tensinya. Kalau tidak ditensi ya dikosongi gitu. Itu nggih Bu Desi. Lalu ini dari Cahaya Ilmu juga, Bu Vero, setelah vaksin misal anak sampai rumah dan efek vaksin baru timbul, apakah langsung pengaduan ke puskesmas? Iya, ke puskesmas. Jadi di kartu manual atau nanti bisa diumumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak sekolah juga bisa. Jadi langsung ke puskesmas saja. Sudah, apakah ada pertanyaan lain? Oh iya. Oh. Nggak bisa, Pak. Karena nanti kartu manualnya juga nanti sebenarnya gini, kartu manual itu adalah sementara. Kami kan usahakan biasanya kalau di SMP SMA, kami langsung bagi bahkan yang langsung di print. Tapi karena ini kami makanya besok yang wetan 1, wetan 2 itu masih coba kami lakukan sendiri di puskesmas. Sampai sore itu apakah selesai, kalau misalnya kami baru mulai pulang dari sekolah, baru input itu selesai atau tidak. Tapi ketika itu selesai kan besoknya langsung dibagi, Pak. Jadi
misalnya sebetulnya kalau dari kami misalnya daftar hadir itu cukup. Jadi kan nanti di meja observasi kan ada daftar hadir. Daftar hadir yang mencentang guru yang di situ, oh ini memang anak kelas 1A, nama siapa, dia benar hadir. Seperti itu cukup sih sebetulnya. Tapi biasanya orang tua, loh buktinya mana, kita udah divaksin. Kalau mau menunggu besoknya, kami pasti usahakan memang hari berikutnya itu sudah jadi, karena kami pulang dari sekolah input gitu. Kecuali memang ada NIK yang bermasalah, itu yang kami memang tidak bisa bantu untuk input. Biasanya akan kami laporkan ke dinas dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada masalah, hari sesudahnya itu surat vaksinasi itu sebetulnya pasti sudah jadi. Jadi kalau misalnya manual nanti dianggap memperlama, ya sudah. Tapi daftar hadirnya harus betul gitu. Harus jangan sampai anak Ani dia merasa vaksin, tapi di daftar hadirnya nggak dikasih tanda vaksin. Nah itu nanti yang bingung Pak. Jadi kalau memang guru yang di meja observasi bisa memastikan daftar hadir itu tepat, manualnya nggak dibuat, tidak apa-apa. Hari sesudahnya nanti akan kami berikan yang memang print-printan. Gitu. Oke. Nanti mungkin yang sekolahan lain juga melihat situasi ya. Jadi kartu manual kami bawakan nanti dari puskesmas. Monggo, tapi sebetulnya kesepakatan aja dari awal. Jangan juga gini, oh yang anak pertama dikasih, nanti yang belakang enggak, nanti itu ribut juga. Tapi kalau memang yang penting daftar hadirnya ada, kartu kendalinya benar dikumpulkan, pasti akan keluar ininya sertifikatnya. Kalau ada nik-nik yang bermasalah, nanti kami buatkan daftar. Anak ini NIK-nya kenapa? Anak ini tidak bisa masuk kenapa? Seperti itu. Gitu Pak G. Oke. Matur nuwun, ada lagi yang lain? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Dan untuk jadwal yang memang nanti kami reschedule, kami usahakan secepatnya. Bila mana nanti memang perlu koordinasi lagi dan dilakukan Zoom, nanti juga akan kami share lewat pendamping UKS Bu Yuniar atau nanti Bu Indah. Matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.